Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Monas Mathematics Online Class. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu masih tentang garis singgung lingkaran. Nah, di sini kompetensi dasarnya siswa dapat menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Indikator yang harus dicapai yaitu yang pertama, menentukan panjang garis singgung lingkaran melalui satu titik di luar lingkaran. Yang kedua, menentukan panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran. Dan yang ketiga, menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Garis singgung persekutuan luar disingkat GSPL dan garis singgung persekutuan dalam disingkat GSPD. Perhatikan dua lingkaran berikut. Di sini ada dua buah lingkaran dengan titik pusat P dan titik pusat Q. Masing-masing jari-jarinya untuk lingkaran yang besar itu dilambangkan dengan R besar dan jari-jari untuk lingkaran yang kecil itu dilambangkan dengan R kecil. Kemudian kita hubungkan titik pusat P dan titik Q menjadi sebuah garis. Dan di situ ada garis AB yang menyinggung kedua lingkaran. Garis tersebut itu dinamakan garis singgung persekutuan luar atau GSPL. Kita juga bisa membuat garis singgung yang lain dengan cara menarik dari jari-jari lingkaran yang besar itu, kita singgung kembali. Nah, untuk rumusnya, rumus mencari garis singgung persekutuan luar itu akan sama dengan akar dari D kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Nah, seperti ini. Apa itu D? Nah, D di sini merupakan jarak antar pusat lingkaran. Nah, yang mana? Dari titik P ke titik Q. Nah, ini merupakan panjang D atau jarak antar pusat lingkaran. Sebenarnya, rumus mencari GSPL ini bisa kita dapatkan dengan teorema Pitagoras. Dari mana? Dengan memindahkan garis AB, menarik sedikit ke bawah sehingga ini ibu bikin garis baru. Nah, ini merupakan garis AB yang ibu tarik ke bawah. Nah, misalkan di sini kita kasih nama ya. Ini titik A, yang ini titik B. Nah, untuk mencari garis AB atau garis singgung tersebut, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Garis AB di sini merupakan sisi tegak. Nah, berarti untuk mencarinya, sisi miring dikurangi sisi tegak yang lain. Sisi miringnya yang mana? Yang D, yang jarak itu, dikurangi sisi tegak yang lain, berarti dari titik A ke P. Nah, titik A ke P ini bisa kita cari dengan cara, A ke P ini bisa kita cari dengan cara R besar dikurangi R kecil. Nah, sehingga rumus GSPL-nya seperti itu. Misalkan kurang paham atau gimana, bisa kalian ulang-ulang videonya sampai kalian paham. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti jangan sungkan untuk menanyakan ya. Selanjutnya yaitu garis singgung persekutuan dalam. Masih sama, ada dua buah lingkaran dengan jari-jari R besar dan R kecil, tetapi garisnya menyinggung di dalam lingkaran. Nah, perhatikan garis AB di sini disebut garis singgung persekutuan dalam. Oh, itu titik B-nya ketinggalan. Nah, garis AB di situ, menyinggung lingkaran di dalam. Nah, rumusnya itu adalah GSPD akan sama dengan akar dari D kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Jadi untuk membedakannya, kalau GSPL itu R besarnya dikurang R kecil, kalau GSPD itu R besarnya ditambah R kecil.
Rumus GSPD ini juga dihasilkan dari teorema Pythagoras. Nah, dari mana? Yang pertama, kita menentukan dulu D atau jarak antar pusat lingkarannya. Selanjutnya, seperti GSPA tadi, kita memindahkan garis AB turun ke bawah. Nah, garis AB ini kita pindahkan ke sini. Nah, garis AB itu kan garis singgung persekutuannya ya. Nah, kenapa harus dipindahkan? Agar kita bisa membentuk suatu segitiga siku-siku di sini. Sehingga nantinya bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, berarti sisi ini yang akan kita cari. D di sana merupakan sisi miring atau hipotenusa dari segitiga. Kemudian, nah ini yang membedakan kenapa dalam GSPD itu R besar ditambah R kecil. Jarak dari sini ke sini itu merupakan R kecil ditambah jarak dari sini ke sini yang merupakan R besar. Sehingga rumusnya untuk GSPD itu R besarnya ditambah R kecil. Selanjutnya, aplikasi garis singgung lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya untuk apa kita mempelajari garis singgung lingkaran? Perhatikan, ada animasi bersepeda di sana. Bersantai bersama dengan orang-orang yang kita sayang akan menjadi hal yang akan sangat menyenangkan, bukan? Perhatikanlah sebuah sepeda yang kalian naiki. Agar sepeda dapat berjalan, tentu kita harus mengayuh sepeda. Tapi, apa cukup dengan mengayuh sepeda, sepedanya akan berjalan? Tentu tidak. Sepeda mempunyai dua gear, yaitu gear depan pada pedal dan gear belakang pada roda. Kedua gear tersebut dihubungkan oleh sebuah rantai, sehingga ketika kita mengayuh pedal, roda belakang akan berputar. Jika kita menganggap gear depan dan gear belakang adalah dua buah lingkaran yang saling lepas dan rantai adalah garis singgung luarnya, maka kita dapat menghitung panjang rantai jika jari-jari kedua gear dan jarak kedua gear diketahui. Nah, sangat bermanfaat bukan? Apa hanya itu sajakah contoh yang berkaitan dengan garis singgung lingkaran? Tidak, masih banyak contoh lain. Misalnya, rantai roda tank, rantai sepeda motor, katrol, dan tali kipas mesin. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal. Di sini, soal nomor pertama, dua buah lingkaran memiliki jari-jari 11 cm dan 2 cm. Bisa kita bayangkan bentuknya? Berarti ada lingkaran besar dan ada juga lingkaran yang kecil ya, karena jari-jarinya berbeda. Jarak pusat kedua lingkaran adalah 15 cm. Yang ditanyakan, hitunglah GSPL atau garis singgung persekutuan luar. Ingat kembali rumusnya. Kalau GSPL berarti R besarnya dikurangi R kecil. Sehingga kita bisa tulis di sini GSPL akan sama dengan akar dari D kuadrat. D-nya itu 15. Maka 15 kuadrat dikurangi R besarnya 11 dan R kecilnya 2. Kemudian hasilnya 15 kuadrat dikurangi 11 dikurangi 2 yaitu 9 kuadrat. Sehingga 15 kuadrat itu adalah 225 dikurangi 9 kuadrat yaitu 81. Hasilnya adalah akar dari 144 atau 12 cm. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, kalau ini ada gambarnya. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Diketahui R besarnya itu adalah 11 cm. Kemudian R kecilnya 4 cm. Dan jarak antara titik pusatnya atau D sama dengan 25 cm.
Yang ditanyakan adalah GSPL. Masih GSPL ya. Kita masukkan ke rumus. GSPL akan sama dengan akar dari D kuadrat atau 25 kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecilnya, berarti 11 dikurangi 4 kuadrat. Kemudian hasil dari 25 kuadrat itu 625 dan 11 dikurang 4 itu 7, kemudian dikuadratkan sehingga akar dari 625 dikurangi 49, yaitu dari hasil 7 kuadrat ya. Nah, hasilnya adalah 576. Berapa akar dari 576? Ya, 24 cm. Jadi garis singgung persekutuan luarnya atau panjang AB-nya itu 24 cm. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini yang ditanyakannya GSPD. Dua buah lingkaran memiliki jari-jari 6 cm dan 4 cm. Oke, kita tulis yang diketahuinya supaya tidak pusing ya. R besarnya berarti 6, R kecilnya berarti 4, dan jarak pusat kedua lingkaran atau D-nya yaitu 26. Ditanyakan GSPD. Kita pakai yang mana nih rumusnya? Jangan tertukar. GSPD itu R besarnya ditambah R kecil, sehingga GSPD akan sama dengan akar dari 26 kuadrat dikurangi, nah R besarnya 6, R kecilnya 4, tapi ditambah. Oke, kemudian dikuadratkan sama dengan Oke, 26 kuadrat berapa? 676 dikurangi 100 ya. Sama dengan akar dari 576. Jadi garis singgung persekutuan dalamnya 24 cm. Soal nomor 4. Hitunglah GSPD dari gambar berikut. Diketahui R besar, yaitu jari-jari yang ada di lingkaran besar, adalah 12 cm dan R kecil adalah 5 cm. Kemudian jarak antar titik pusatnya 24. Ditanyakan GSPD. Oke, kita masukkan ke rumus. GSPL akan sama dengan akar dari D kuadratnya berarti 24 kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Oke. Sehingga akar dari 24 kuadrat itu 576. Kemudian 12 tambah 5 17. Nah, sehingga akar dari 576 dikurangi 17 kuadrat berapa? 289. Nah, berapa 576 dikurangi 289? 287. Berapa hasil dari akar 287? Oke, perhatikan trik berikut. Di sini Ibu akan memberikan trik menyelesaikan akar yang bukan bilangan kuadrat. Kita bisa melihat angka belakangnya saja. Di sini Bu Adel tampilkan nilai dari 0 kuadrat sampai 9 kuadrat. Coba kita perhatikan di sini, dari 0 kuadrat sampai 9 kuadrat hasilnya atau angka belakangnya, kalau nggak 0, 1, 4, 9, 6, dan 5. Berarti nggak ada angka 2, 3, 7, sama 8 di belakangnya. Nah, berarti kalau kalian menemukan akar yang belakangnya itu angka 2, 3, 7, atau 8, pasti dia bukan bilangan kuadrat atau hasilnya pasti tidak akan bulat, melainkan bilangan desimal. Pertanyaannya, terus kalau bukan bilangan kuadrat gimana cara ngitung akarnya? Nah, caranya coba perhatikan, boleh dicatat. Pertama, kita pikirkan bilangan kuadrat yang paling dekat dengan akar 287. Nah, berarti kan akar 289 dan akar 256. Oke, hasil dari akar 256 itu kan 16 ya. Dan akar 289 itu 17.
maka akar 287 itu hasilnya akan 16, sekian. Karena di antara 16 dan 17. Nah, selanjutnya untuk mencari si koma sekiannya itu gimana? Nah, di sini Bu Ade kasih caranya. Oke, di sini 16 kita tulis si komanya itu dalam bentuk pecahan. Jadi pembilang per penyebut ya. Untuk mencari penyebutnya, caranya kurangkan bilangan kuadrat yang paling besar dengan bilangan kuadrat yang paling kecil. Berarti 289 dikurangi 256, yaitu 33. Sehingga kita bisa tuliskan di sini penyebutnya adalah 33. Selanjutnya, kita akan mencari pembilangnya. Cara mencari pembilangnya yaitu bilangan angka yang mau kita cari akarnya dikurangi bilangan terkecil. Berarti 287 dikurangi 256 yaitu 31. Sehingga kita bisa dapatkan 16 31 per 33. Jawaban sampai sini itu sudah benar. Kalau kita mau dalam bentuk koma atau dalam bentuk desimal, bisa kita sederhanakan. Berarti kita harus mencari nilai dari 31 per 33. Di sini kita coba cari dengan menggunakan bagi kurung. Kita dapatkan nilai desimalnya adalah 0,9 sehingga akar 287 sama dengan 16,9 atau 1631 per 33 cm. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.